Makanya kalau tidak mau digoda setan, kasih tahu sama setan. Setan, ini temannya iblis. Iblis diusir dari surga karena apa? Orang bilang dia diusir dari surga karena sombong. Sebelum sombong ada lagi. Apa dia? Hasad. Hasad itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nampaknya yang terakhir nih yang paling kuat. Alhamdulillahi Rabbil. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka dia putus, tidak ada barokahnya, tidak bisa dibawa bati bekal menghadap Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Setiap majelis kalau tidak disebut salawat kepada Nabi, maka majelis itu antana jifah, majelis bangkai, berbusuk, bau, berulat, bernanah, menjijikkan. Maka kita sebutkan salawat kepadanya dari Majene sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau panjang umurnya, murah rezekinya, berkah usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Temanya yang pertama, sucikan hati. Mudah-mudahan yang hadir ini semua hatinya suci. Kita tidak mau, tidak bisa, tidak siap menghadapi orang dengan badan yang kotor, baju yang kotor. Tapi banyak orang menghadapi Allah dengan hati yang... Makanya ketika kita mau sholat, idza qumtum ila sholat, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, bersihkan muka kamu. Kalau bersihkan muka itu memang betul-betul bersih. Banyak sekarang anak-anak sekolah cuci muka, sampai di sekolah tahi matanya sebesar bakso. Makanya bersihkan pakai sabun, pakai lalu kemudian pakai handuk, pakai tisu bersih. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Ini banyak sekarang berwudu nggak sampai tumitnya, nggak kena mata kakinya. Hidupkan keran, tendang-tendangnya aja air. Ajarkan anak kita cara ngusapnya gini nak, celah-celahnya mesti kena, semuanya mesti basah. Setelah bersih wajahnya, bersih tangannya, bersih kepalanya, bersih telinganya. Makanya telinga mesti dibersihkan. Subuh telinga, zuhur telinga, maghrib telinga, isya telinga, tahajud telinga, duha telinga. Ini sekarang banyak orang mementingkan wajah, wajah glowing, putih, minum jus bengkoang 3 bulan. Lobang telinga, sarang Spiderman. Telinga tak pernah dibersihkan. Saat berwudu, ini telunjuk bagian dalam dan jempol daun telinga dibasahkan. Telunjuk bagian dalam, yang ini bagian daun telinga, bersih, Masya Allah. Tapi jangan lupa, wajah bersih, tangan bersih, kepala bersih, telinga bersih, kaki bersih. Anak-anak minta cebok gayung sama ibu. Mama, siapkan gayung sama sabun. Kenapa? Karena kata ibu guru di sekolah, besok bawa
Hari Senin, semua santri, semua pelajar, semua siswi, semua siswa bawa gayung sama sabun. Kenapa? Hari cuci tangan nasional. Ilmunya cuman baru sampai cuci tangan, belum cebok, masih pakai tisu. Tapi kita diajarkan tidak sah sholat kalau tidak cebok. Mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustadz? Loh, gak tahu mandi wajib. Umur sudah berapa? Anak udah 3 Pak Ustadz. Mandi basah semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersih semuanya, hilang najisnya, hilang hadasnya, hilang kotorannya, bersih. Boleh mandi di toilet Pak Ustadz? Boleh di kamar mandi, pakai bak, pakai gayung. Tapi kami di mana ini sekarang? Di Majene. Tadi saya buka pintu kamar hotel, saya lihat di jendela laut. Wow. Boleh mandi wajib di laut? Boleh Pak Ustadz. Mandi tobat? Boleh. Dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Wajahnya bersih, tangannya bersih, kepalanya bersih, telinganya bersih, kakinya bersih, kemaluannya bersih, kubulnya bersih, duburnya bersih. Tapi hatinya kotor. Di dalamnya ada apa? Penyakit yang paling mengerikan. Penyakit namanya hasad. Disebutkan setiap subuh. Kita baca habis subuh, kita baca habis maghrib. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan, kejelekan, keburukan hasidin. Nama orangnya Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin, bukan salah saya Pak Hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Apapun yang terlihat nanti pertama ayat, itulah ku kasih nama anakku. Terbuka Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad. Nama orangnya saya nggak berani nyebut. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari penyakit hasad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini mengerikan. Lihat tetangga beli mobil baru, demam. Lihat tetangga punya rumah baru, langsung masuk unit gawat darurat. Lihat tetangga punya cincin baru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan. Iblis keluar dari surga bukan karena syirik. Kenapa? Karena semua setan anak buah dia. Siapa yang berani goda iblis? Makanya kalau tidak mau digoda setan, kasih tahu sama setan. Setan, ini temannya iblis. Iblis diusir dari surga karena apa? Orang bilang dia diusir dari surga karena sombong. Sebelum sombong ada lagi. Apa dia? Hasad. Hasad itu apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang dapat nikmat. Adam dapat nikmat. Adam dapat apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada semua malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis. Yang nggak mau sujud adalah iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Tidak senang melihat Adam dapat nikmat. Makanya jangan sampai ada titisan iblis dalam diri kita karena tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau atun nikmat, tidak senang melihat orang dapat nikmat. Siapa yang tidak senang melihat orang dapat nikmat, itu baru 50%. Iblisnya baru 50%.
Gimana cara mengkomplitkannya Pak Ustadz? Gini caranya. Biar mau jadi iblis yang original itu begini caranya. Kalau yang tadi kan masih setengah-setengah iblis. Manusia setengah iblis. Nah ini sekarang iblis betulan. Kata Imam Al-Ghazali yang kedua, wa hubbu zawadiha, ingin nikmat orang itu hilang dari dirinya, maka muncullah dari hasad menjadi hasud, menghasut. Kabarnya Pak itu mau diangkat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak ada kepala. Oh iyalah kaya. Kenapa dia kaya? Dia kan punya tuyul. Muncul hasud, muncul hasad, muncul dengki gara-gara busuk hati. Maka sucikan hati. Hebat tema malam ini. Siapa yang buat tema ini? Nggak tahu saya. Saya nggak dikasih tahu, baru sini baru tahu tadi. Sampai di sini dikasih tahu bahwa temanya sucikan hati. Alhamdulillah, belum ada alat yang bisa memeriksa hati manusia. Coba ada orang Jepang menemukan kacamata penyakit hati. Begitu dipakai langsung kelihatan. Rupanya Abdul Somad ini isi dadanya penyakit hati. Tiba-tiba dia ceramah tentang mari sucikan hati kita dari hasad. Kata jamaah, kamu aja busuk hati. Besok hari Ahad, hari libur. Pagi undangan akikah, siang undangan walimah, sore undangan pesta nikah. Pulang dari acara nikah, tiba-tiba ibu sakit kepala berkunang-kunang. Bapak cinta setengah mati, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, kaulah cantik buah hatiku. Sakit apa Ma? Udah nggak bisa ngomong lagi. Judul lagunya setengah napasku pergi. Akhirnya bapak pun nelpon orang puskesmas. Bisa datang? Ini bukan jam kerja Pak. Nggak apa-apa, malam ini ada bonus khusus. Datang segera mereka membawa balon berwarna hitam. Yang nggak ada dalam laku balonku ada 5, itu nggak ada. Begitu dipencet dilepaskan, tolong, langsung bunyi. Tolong ya Pak, ini ibu jangan bawa jauh-jauh dari rumah, kata dokter puskesmas. Kenapa Bu Dokter? Soalnya tensinya 150/180. Terus kalau dibawa jauh kenapa? Khawatir malaikat maut udah dekat. Ada makan sate kambing? Nggak ada. Ada makan soto kambing? Nggak ada. Ada makan gulai kambing? Nggak ada. Terus salah siapa? Bukan salah kambing. Kasihan sekali kambing, selalu dijadikan kambing padahal kambingnya putih. Ternyata bukan salah kambing. Lalu yang membuat berkunang-kunang, darah tinggi naik, diabetes naik, gula darah naik. Apa ini yang membuat tidak tenang? Pas undangan tadi nampak teman gelang emasnya besar betul. Ini pun pas mau makan, jam berapa ya? Aduh panas ya. Tidak semua orang yang ada di situ hatinya sehat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa kata dokter? Dokter ini bahasanya lembut sekali. Apa kata dokter? Ustadz Somad, ini bukan masalah makanan, ini bukan masalah gula, diabetes bukan masalah gula, naik jantung bukan masalah kolesterol, ini bukan masalah kambing. Terus masalahnya apa Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Jadi bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustadz Somad, busuk hati. Makanya selesai berwudu minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setelah itu barulah kita sholat menghadap Allah. Sajadahnya kotor, ada tai cicak, dipukulkan, dibersihkan. Ada nampak air
Khawatir air kencing. Kalau anak kecil belum makan yang lain, baru nyusu di bawah 2 tahun, maka cukup dipercikkan. Kelihatannya seperti bekas air. Khawatir kencing anak. Anaknya umur berapa? 2 tahun. Belum ada makanan-makanan yang lain? Belum. Masih ASI? Iya, nggak ada baunya. Pas dicium kok bau pesing, rupanya bapaknya. Kalau masih anaknya, cukup percik-percikkan saja. Tapi kalau sudah baunya lain, atau anaknya, anak saya Pak Ustadz memang baru 1,5 tahun, tapi kadang-kadang makan semur jengkol, maka mesti dicuci bersih. Setelah itu perhatikan kain kita, kain sarung, baju koko bapak, sorban bapak, dimasukkan dalam mesin cuci, gabung dengan celana anak yang udah lebih 2 tahun atau 2 tahun tapi udah makan macam-macam, masukkan ke dalam, masukkan deterjen, masukkan air, pencet on. Setelah itu pencet satu lagi, kering, dry clean, langsung jemur. Kau lupa celana anakmu bernajis, maka kain suamimu ikut mutanajis, juga bernajis. Mukenamu kena najis, jilbabmu, tapi wangi Pak Ustadz. Najis memang wangi. Lalu kau jemur tanpa bilas. Kenapa nggak kau bilas? Sesuai dengan iklannya Pak Ustadz, sekali kucek tanpa bilas. Makanya kau nggak punya saudara perempuan anakku. Saya anak pertama, laki-laki, kakak nggak punya. Adik saya juga laki-laki, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kata mak saya, nanti kau merantau jauh, mungkin nanti bagaimana kau sekolah, nanti kau akan pergi belajar, maka nanti kainmu itu kau bilas. Saat membilas itu airnya suci, mensucikan. Lalu bilas yang terakhir kau siram dengan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai begitu perhatian orang tua. Ibu sebagai perempuan punya anak, Masya Allah, tabarakallah, anaknya nanti punya anak sampai hari kiamat. Itulah maka perempuan lebih dulu masuk surga daripada laki-laki. Dan yang paling ramai di neraka juga perempuan. Apanya Ustadz Somad ini? Ada orang mengatakan yang paling ramai di neraka perempuan. Memang betul. Tapi yang paling ramai di surga juga perempuan. Yang paling banyak ikut pengajian juga perempuan. Buktinya apa? Di tengah laki-laki ada perempuan. Di tengah perempuan ada juga laki-laki yang tersesat. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Selama dia masih yakin bahwa dia laki-laki. Asal jangan ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Aku sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari LGBT ya Allah. Selamatkan negeri ini dari homo ya Allah. Selamatkan negeri ini dari lesbi ya Allah. Pencinta lubang tai. Ustaz Somad jangan ngomong begitu. Ini negerinya para ulama. Omongan Ustaz menjijikkan. Omongan saya menjijikkan betul. Apalagi yang melakukannya. Kenapa omongan dikatakan menjijikkan, tapi yang mengiklankan, yang tampil di TV dibiarkan, lebih menjijikkan perbuatannya lagi. Betul? Saya dikirimi video orang yang tobat mengaku melakukan perbuatan homoseksual dengan laki-laki, tiba-tiba yang jadi korban mencret. Kentutnya udah gak berbunyi lagi. Menjijikkan ceramah Ustaz Somad. Kata-kataku kalian katakan menjijikkan, tapi perbuatan mereka dilindungi, dibiarkan. Selamatkan negeri ini dari LGBT, homoseksual, pergaulan bebas, virus HIV AIDS. Selamatkan ya Allah. Nanti kalau aku mati menghadap Allah, ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Aku malu nyampaikannya ya Allah. Tidak ada kata-kata malu, karena tujuan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Salatullah, salamullah. Tapi indah sekali seperti lampu-lampu yang ada di sebelah kanan itu.
Kalau dinyalakan semua handphone bapak ibu yang ada lampunya, yang sudah lowbat nggak usah dinyalakan. Takutnya nanti pulang bapak miss call, ibu nggak pulang-pulang. Apa boleh buat? Yang nggak ada senternya nggak usah paksakan. Gimana lagi, memang udah nggak ada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup untuk TikTok. Nah, nanti minta ke adik-adik, bapak-bapak yang di depan yang media, nanti upload ke semua channel-channel FB, Instagram, Twitter, grup-grup WhatsApp, siap nge-share. Mereka yang mabuk bangga dengan mabuknya, tonton channel kami Mabuk Bersama. Mereka yang dugem bangga dengan dugemnya, duduk sambil gemetar. Kenapa kita bersolawat tidak bangga dengan solawat kita? Kenapa tablik akbar tidak bangga dengan tablik akbar kita? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sucikan hati. Mudah-mudahan selesai tablik akbar hati kita bersih dari hasad, dengki, busuk hati. Dengan cara apa? Doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia langsung. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bersama kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin cepat-cepat pulang ya. Kenapa? Aku mau nangis di kamar. Kenapa aku nangis? Jangan di situ, marah jangan di situ. Sampai ke rumah tutup pintu, ambil bantal, nangislah sekuat-kuatnya. Menangis tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah nangis menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya Nangis Nasional. Sampai ke rumah ambil wudhu, sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Kalau memang jodohku masih jauh, ya Allah, dekatkan ke sini, ya Allah. Kalau memang dia berada di dalam tanah, ya Allah, naikkan ke atas, ya Allah. Loh, jodoh kok dalam tanah? Mungkin dia masih kerja tambang batu bara. Kalau memang dia masih di atas langit, turunkan ke bawah, ya Allah. Loh, jodoh kok di langit? Mungkin dia pilot pesawat terbang yang belum mendarat. Kalau memang dia belum lahir, lahirkan, ya Allah. Loh, kok bisa belum lahir? Bisa aja. Kita masih sudah, enggak usah saya lanjutkan nih. Nanti saya kena sendiri. Mudah-mudahan semua akan bertemu dengan rencana Allah yang indah pada masanya. So sweet my baby. Saya sudah kawal dia dari semester 1, Pak Ustadz. Setiap ada makalah saya yang nuliskan. Tiba-tiba Pak Ustadz, waktu KKN saya ngawal supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu selesai wisuda, dia dijodohkan, Pak Ustadz. Kenapa kau merasa suuzon dengan rencana Allah? Allah ingin menjadikan kau punya istri lebih cantik, lebih putih, lebih solihah, lebih baik daripada yang kau rencanakan. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencanamu. Betul? Hei jomblo-jomblo, sudah kubangkitkan semangat kalian. Kalau kalian masih down juga, ingat, pantai Majene luas. Maksudnya Pak Ustadz, terjunlah kau ke laut. Bangkitkan semangat. Betul? Ini saya ketemu di beberapa tempat.
Ustadz Somad, tolong doakan jodoh saya ya Pak Ustadz. Kenapa kau belum menikah? Cepat menikah. Kalau tidak nanti yang udah menikah ini silap melihat kamu. Tapi saya nggak berani menghadapinya Pak Ustadz. Menghadapi siapa? Calon mertua Pak Ustadz. Bawalah Pak Kiai, bawa Pak Ustadz, bawa. Kalau Ustadz yang mendampingi saya menemui calon mertua boleh. Jangan saya kau bawa, nanti saya yang diterima. Ustadz Somad ini kepedean, sok hebat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan rendahkan dirimu seakan-akan tak ada orang lain. Kau datang kepada dia, katakan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa depan, mendampingi aku hingga ke surga? Kalau kau mau, kita lanjutkan. Kalau kau tak mau, 1.500 lagi masih ngantri di belakang. Walaupun gak ada, pede aja dulu. Jangan kau katakan, kalau kau nggak terima, hidup dan matiku hanya milikmu. Berarti rusak akidahmu. Kau sudah katakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa kau katakan hidup matiku hanya untukmu? Itu hanya milik Allah. Katakan padanya, kalau kau mau, akan kupinang kau dengan bismillah dan semangkok emas berlian. Kalau kau tak mau, masih ada yang ngantri 999 orang lagi yang menunggu aku menemani hingga ke surga. Betul laki-laki? Macam iya aja. Ya Allah, adik saya yang baik-baik ini, dengan yang baik-baik ini, pertemukanlah mereka dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, hati yang bersih. Bapak pun juga Pak, kalau datang anak laki-laki datang meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau yang datang itu kau suka pada agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, salat, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan putrimu. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang dahsyat di dunia dan kerusakan yang luar biasa. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Pak Ustadz? I'm coming. Kita jumpa di rumah makannya Pak Ustadz? Jangan di rumah makan, nanti timbul fitnah. Padahal maksudnya saya nggak mau bayar. Kalau gitu kita ketemu di mana Pak Ustadz? Di masjid. Kalau ketemu di rumah makan nanti dipoto orang dari luar menimbulkan fitnah. Kalau di masjid nggak mungkin. Ketemu di masjid berdua Pak Ustadz, nggak boleh bertiga. Tapi katanya yang ketiga setan. Itu kalau buat maksiat. Oke Pak Ustadz, kami datang berdua, bertiga dengan Ustadz. Berarti saya setan. Oke, kalau gitu kita berjumpa berempat. Iyalah berempat. Ketemu di masjid. Saya bawa anak saya Pak Ustadz. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustadz. Jantung saya nggak normal. Jangan-jangan dia mau menyerahkan anak gadisnya. Sampai di masjid ketemu. Apa masalahnya Bu? Ini harus kita bicarakan 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4, 3 pun siap. Apa masalahnya? Masalahnya anak saya ini udah nikah Pak Ustadz. Baru agak tenang hati saya. Oh udah nikah. Terus suaminya pecandu narkoba Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz kasih solusi. Sebentar ya Bu, saya carikan doa narkoba dulu. Sebentar ya Bu. Habis pula baterai ini Bu. Memang HP Ustadz ada doa narkoba? Ada Bu. Catat Ibu baik-baik ya. Ini dia nomor narkoba. Oh hilang pula nomornya. Serius nih Pak Ustadz? Oh iyalah Ustadz, sama mana pernah main-main. Apa doanya Pak Ustadz? Doanya catat baik-baik ya Bu. Iya Pak Ustadz. 0813 1144 2193. Lo apa itu Pak Ustadz? Doa BNN, Badan Narkotika Nasional. Kenapa kau nikahkan dia dengan pecandu narkoba? Suami saya dulu setuju Pak Ustadz. Saya udah ragu-ragu juga. Banyak orang hanya melihat dunia saja. Datang calon menantu, buka tirai jendela. Inilah dia hasil istiqoroh kita tadi malam, Ma.
mobilnya mewah. Memang inilah yang nampak tadi malam, hitam metalik memang. Rupanya setelah menikah anak seminggu pulang berurai air mata. Mama, kenapa kau menangis? Makin kuat. Mama, kenapa? Rental. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai ibu-ibu, hai adik-adik, hai kakak-kakak, hai bapak-bapak, kalau kalian mau mencari menantu yang akan menjadi pemimpin imam masa depan anak cucu kalian, laki-lakinya ada di stadion lapangan sepak bola Majene. Hai adik-adikku, anak muda sekalian, kalian sudah kuiklankan. Nggak ada salahku lagi. Sekarang kita bahas masalah bagaimana supaya mahar ini turun rendah ya. Tenang dulu, tenang. Insya Allah mereka udah mau nerima kalian. Sekarang bagaimana mahar ini kita turunkan sedikit ya. Ketika Nabi SAW sedang menyampaikan tausiah, dengar baik-baik, bisa kalian rekam, kirim ke calon mertua. Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata si perempuan? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Mandarnya, I give myself for you. Kuberikan diriku padamu ya Rasulullah. Alhamdulillah saya sampai sekarang tausiah belum pernah ada perempuan berdiri dan mengatakan kuberikan dirimu pada Abu Somad. Andai ada, pingsan saya langsung. Andai tak pingsan pun saya pura-pura pingsan. Daripada saya pulang nggak bisa keluar lagi, nggak dikasih istri saya ceramah. Nabi terus tausiah, Nabi terus ceramah, perempuan itu berdiri. Akhirnya berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau, ya untuk aku aja lah. Kata Nabi, kamu serius mau sama dia? Iya ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min adidin. Pulang ke rumah, cari walaupun ada cincin terbuat dari besi, bawa kemari jadi maharnya. Pulang dia ke rumah, cari, nggak ada cincin dari besi. Ini sudah miskin nekat. Nggak ada ya Rasulullah. Cari lagi kain. Dia pulang ke rumah, dia cari kain, dia cari. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Untuk apa? Untuk mahar calon istriku. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Dia pun terdiam. Suasana buntu. Lalu kemudian Rasul, dia malu, dia pun pergi. Saat dia malu mau pergi, dipanggil Rasulullah. Ta'al. Kalau bahasa kampung saya, come here a minute. Sini sebentar. Lalu Nabi menikahkan dia di majelis itu. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Inilah yang paling afdal. Hai bapak, hai ibu, kalian nikahkan dengan anak-anak lajang ini dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kuturunkan, nggak laku juga, nggak salah aku lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya ketika jam 2 malam ibu tiba-tiba mendengar suara jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Terbangun bapak. Cepat sekali orang masjid menghidupkan suara ngaji. Masa udah masuk jam 2 dia sudah hidupkan? Pak, itu bukan suara masjid. Terus menantu kita di sebelah sedang mengajarkan anak kita mengaji. Begitu mereka Pak, bukan seperti kamu. Dari sejak nikah sampai sekarang kalau nggak kusiram air 1 gayung kau nggak sholat subuh. Pelan-pelan mereka mendekat ke pintu kamar, anaknya menengok, mengintip. Rupanya memang betul TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan mendapatkan imam-imam yang badannya bersih, pikirannya bersih, hatinya suci dan bersih insya Allah. Kalau dia PNS, PNS yang mengabdikan hidupnya untuk agama Allah, untuk apa nama tempat kita? Untuk Majene. Ustaz kok lupa terus dengan Majene? Saya ingat, saya lagi ngetes jamaah. Mereka ingat apa enggak?
kalau pegawai PNS, kalau pegawai BUMN swasta, kalau perkebunan, kalau nelayan, hatinya bersih, tidak ada santet, tidak ada hasud, tidak ada hasad, maka negeri ini akan tenang, adem, ayem, tentrang, kenyang, terang benderang dengan cahaya Al-Quran, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bagaimana caranya biar hati ini bersih, Pak Ustadz? Doakan orang yang dapat nikmat itu di tengah tahajud, tengah malam. Bayangkan wajahnya, ya Allah, ini temanku satu kantor, mobilnya baru, sakit kali aja. Ya Allah, ini temanku sebelah rumah, ini rumahnya rehab terus, tahun lalu lantai 2, sekarang lantai 3. Tahun-tahun lantai berapa lagi dia bangun rumah atau bangun mall, ini nggak jelas juga ini, ya Allah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, insya Allah. Ustadz Somad masih ada iri hati, masih ada hasad dengki, masih. Saya manusia, darah masih mengalir, jantung masih berdetak, darah masih berhembus, nafas berhembus, dihembuskan oleh paru-paru, darah masih mengalir, didetakkan oleh jantung. Pegang jantung, begitu bunyi. Itu orang yang normal. Jantung itu degupnya bisa berubah dengan 2 keadaan. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Dia kalau jatuh cinta gitu juga. Bapak ingatkan dulu waktu sekolah kan? Pas ngeliat kan, saya malah jatuh cinta sama gurunya Pak Ustadz. Jantung itu menjadi tidak normal. Kenapa? Karena perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Bawa tasbih. Bawa tasbih pas kondangan, bawa tasbih. Lihat orang pakai mobil baru, astagfirullahaladzim. Lihat orang pakai cincin baru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi cara membersihkan hati ini ada karat-karatnya, ada karat-karatnya, ada kotorannya, dibersihkan dengan zikir. Itu maka zikir itu kuat. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa pas kalimat Allahnya ke kiri, ke jantung supaya bersih. La ilaha illallah, jantung bersih. Jadi orang berzikir itu bukan asal goyang aja. Ini banyak orang zikir pas ditanya, kok tadi kenapa goyang? Enggak, aku tengok orang tuh goyang, aku goyang juga. Itu untuk membersihkan hati kita yang hasad. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya bersih. Doakan supaya Ustadz Somad selamat dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Nanti malam kalau sholat tahajud, bayangkan siapa yang terbayang itu doakan. Kamu terbayang siapa? Ayah saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbayang siapa? Istri saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terbayang siapa? Anak saya. Rabbi habli minas shalihin. Terbayang siapa? Kawan saya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kau terbayang siapa? Istri teman saya. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi
atfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan segala hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, marah-marah, nggak tentu arah, semua yang ada dari hati kita ini dibersihkan Allah Ta'ala semuanya. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, di dalam badan ini ada sekepal, di dalam tubuh ini ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam ini baik, yang lain ikut jadi baik, mata jadi baik, telinga jadi baik, pikiran jadi baik, kaki jadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segenggam, sekepal, segumpal ini kotor, jahat, fasadal jasadu kulluh, satu tubuh jadi jahat. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Persis seperti yang dikatakan Nabi, besarnya memang sekepal tangan. Jadi saya, besar jantung saya, ini sebesar tangan saya. Bapak, karena bapak besar, dia sebesar itu. Ibu, karena kecil, dia sebesar itu. Ini di dalam ini, berdegup dan bertak. Coba pegang. Masih? Kalau masih, alhamdulillah. Kalau sudah tidak, alhamdulillah, Dr. Hasim menyiapkan kain kafan. As-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung berdegup, selama jantung berdetak, darah mengalir, setan tetap menggoda. Kapan setan berhenti menggoda? Ketika jantung berhenti.